Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau menginstruksikan ke anak-anak supaya dipersiapkan alat tulisnya, lalu buku catatannya. Sudah disiapkankah? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Septi sudah disiapkan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau sudah disiapkan alat tulisnya dan buku catatannya, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan berdoa. Teman semua, silakan kameranya diaktifkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena pelajaran Bapak di jam terakhir, kita ice breaking dulu ya. Baik, silakan angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas. Septi, silakan angkat tangannya ke atas. Digerak-gerakan. Digerak-gerakan. Ke kanan dan ke kiri digerak-gerakan. Ya. Lalu tarik nafas yang panjang. Buang. Tarik nafas yang panjang. Buang. Alhamdulillah. Sudah sedikit segar ya, anak-anak. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau membiasakan dulu literasi ya. Silakan dibuka buku atau novel atau bacaan apapun untuk pembiasaan literasi. Silakan dibaca selama 3 menit ya. Bapak persilakan. Baik, Bapak. Baik, waktu literasinya selesai ya. Coba Bapak mau tanya, Rizka Agustin, barusan baca apa ya? Hadir, Bapak. Saya barusan baca berita, Pak. Itu yang lagi viral, Pak. Kericuhan di itu, Pak, lapang sepak bola, Pak. Oh, itu iya, Persibaya. Apa ya itu ya? Persibaya sama Arema, Pak. Itu betul-betul korbannya sampai 120 sekian, Pak. Ngeri, Pak. Wah, banyak banget itu. Ya, baik. Terima kasih Rizka ya. Iya, Pak. Coba sekarang Bapak mau tahu Caroline atau Olin baca apa barusan? Aku jujur baca ini Pak, perselingkuhan Regidato dengan Dennis. Siapa itu? Kamu anak SMA bacanya sudah yang aneh-aneh. Perselingkuhan itu tidak baik ya. Iya Pak, saya jadi tahu arti perselingkuhan tuh apa. Sebenarnya saya bingung, tapi setelah baca saya cari di KBBI Pak. Selingkuh. Oh, bagus. Ada mengaitkan dengan pembelajaran ya, jadi tahu makna suatu kata ya. Iya Pak, itu negatif baik, ya Pak? Apa Olin? Itu negatif ya Pak, kalau selingkuh ya Pak? Negatif. Sudah pasti itu tidak baik ya. Jangan ditiru. Nanti kalau kalian sudah berumah tangga, jangan sampai melakukannya.
Baik, terima Pak, kasih Olin. kalau belum rumah tangga berarti boleh ya, Pak? Jangan juga ya, sama. Apalagi selingkuh dengan siapa kan pacarannya juga tidak boleh. Ya, ngeganggu belajar itu ya. Mohon kebogohan, tah. Nah, Rizka Agustin, nanti Bapak laporkan ke wali kelasnya ya kalau pacaran. Jangan Bapak, takut saya. Ya, baik. Maka dari itu jangan sampai pacaran apalagi berselingkuh ya. Nanti saja sudah nikah dan setia. Seperti itu ya. Paham anak-anak? Siap, Bapak. Siap, Nah, Pak. seperti itu ya. Siap, Pak, dipahami. Baik. Kita hari ini akan belajar melanjutkan materi yang pekan kemarin ya. Pekan kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai hikayat, mengenai pengertian hikayat, ciri-cirinya ya. Sekarang melanjutkan ke nilai-nilai yang ada dalam hikayat ya, seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak akan melakukan pretest dulu. Pretest ya atau tes awal ya. Silakan dibuka Kahoot ya. Silakan kahoot.it ya. Bapak share screen ya. Nah, sudah terlihat? Boleh, Pak. Anak-anak sudah terlihat? Sudah, Bapak. Nah, itu pinnya silakan dimasukkan ya. 157 22 46. 157 22 46. Caroline sudah masuk. Asri, Nurlaila sudah pada masuk. Ayo yang lain, ada terkendala jaringankah? Ini pretest yang tidak menghasilkan nilai ya. Nanti kalau pretest dan posttest yang mendapatkan nilai akan Bapak bagikan melalui Google Classroom ya. Seperti itu. Jadi ini pretest yang hanya sebatas hiburan saja, tapi bermanfaat. Ini baru 6 orang, atau Bapak mulai saja ya, 6 orang pun tidak apa-apa. Siap anak-anak? Siap. Ya, Pak. Ya. Siap. Silakan. Oh, 3 orang menjawab benar. Wow. Asri yang pertama ya. Kita lanjut ya. Siap. Olin mana sama Rina ini kok tidak menjawab? Ya. Lanjut. Wow, Olin sudah mulai naik nih. Lanjut ya. Wah, ada yang menjawab true 1, false 3. Kita lihat. Wow, Olin naik. Putri pertama nih. Wah, hebat Putri. Lanjut, 2 soal lagi. Wah, 3 orang menjawab tidak nyata, 1 orang menjawab hasil observasi. Kita lanjutkan. Wah, Caroline menyusul Putri. Pertanyaan terakhir. Ini ya, menentukan. Kita mulai.
Nah, kita lihat siapa yang juaranya. Peringkat 3, Asri, selamat. Peringkat 2, Putri. Peringkat 1-nya, Caroline. Selamat. Peringkat 1 yang ini hanya tes yang sifatnya tidak masuk nilai, tapi Bapak hargai ya. Kita masuk ke materi ya, anak-anak. Silakan dilihat di layar. Ya, sudah muncul? Pak. Bapak mau bertanya dulu. Pernah mendengar hikayat? Bapak mengulang nih yang pelajaran kemarin. Pernah, Pak. Hikayat. Nah, hikayat ya. Nah, kita akan mempelajari nilai-nilai Iya, dan kebahasaan yang ada dalam teks hikayat. Ya, seperti itu. Teks hikayat. Nah, kita lihat. Dari pengertian nilai dulu. Nah, nilai-nilai yang ada dalam hikayat ya. Kita lihat pengertiannya. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat ya. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa kita harus mengambil nilai dalam sebuah cerita, baik itu hikayat maupun cerita pendek? Kenapa kira-kira kita harus mengambil pelajaran atau nilai? Ada yang bisa jawab? Contoh, Bapak contohkan. Ya, mengapa kita harus mengambil nilai dari suatu teks? Karena bisa menjadi pelajaran buat kita. Contoh, Rizka misal sedang memakai motor, ya. Rizka lihat orang masuk ke lubang, ya, masuk ke lubang, ya. Kira-kira dari kejadian itu Rizka dapat mengambil nilai tidak? Bisa mengambil pelajaran tidak? Kira-kira Rizka Agustin? Pak. Bisa. Karena Iya, kita hadir. sudah melihat ya Hadir, Bapak. kejadian tersebut. Ya, kita bisa mengambil nilai. Analoginya seperti ini. Ya, kita bisa mengambil nilai dari kejadian tersebut. Itu analogi sederhana ya. Nah, begitupun ketika kita mengambil nilai dari cerpen atau hikayat, dapat kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Contoh, sudah tahu di depan ada lubang dan motor yang di depan masuk. Kita tidak mengambil pelajaran, malah ikut-ikutan masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, itu hal-hal yang tidak baik. Harusnya kita dapat mengambil nilai atau pelajaran dari kejadian yang sudah lalu. Nanti akan mengambil nilai apa saja ya dalam teks hikayat. Nah, teks hikayat itu nilainya banyak. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat setempat. Nilai ini umumnya berhubungan dengan budaya Melayu ya, kalau hikayat ya. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah ketakutan masyarakat untuk meninggalkan atau menentang nilai tersebut. Masyarakat khawatir sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat tentang budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca. Yang ketiga, nilai apa? Nilai agama atau nilai religi ya. Nilai agama berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa dan pahala, serta surga dan neraka. Selanjutnya ada nilai pendidikan atau nilai edukasi. Nilai pendidikan ini berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang.
atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Selanjutnya nilai estetika. Seperti namanya, nilai estetika dalam hikayat berhubungan dengan keindahan cerita yang disajikan dalam hikayat, memuat keindahan baik dari latar atau suasana maupun kisah para tokohnya. Yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat. Intinya seperti itu ya. Sampai sini ngerti anak-anak? Mengerti Bapak. Saya paham, Baik. Pak. Bapak lanjutkan. Ya. Ini kaidah kebahasaan teks hikayat ya. Yang pertama menggunakan majas. Yang kedua banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Contohnya hatta. Nah, ini kata hatta ini konjungsi yang sering digunakan dalam teks hikayat. Selanjutnya menggunakan kata arkais atau kata dari zaman dulu ya, sudah jarang digunakan. Itu namanya kata arkais. Dan yang terakhir mengungkapkan suatu yang mustahil atau tidak masuk akal ya. Nah, yang kedua, kaidah kebahasaan teks cerpen. Karena tuntutan KD-nya kita akan membandingkan nilai dan kebahasaan teks hikayat dan cerpen, maka kalian juga harus tahu kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, ini ada 4 ya. Cerpen pada umumnya menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal atau bahasa kekinian. Yang kedua, cerpen lebih banyak memotret atau mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, banyak dijumpai kalimat yang tidak lengkap strukturnya, bagian-bagiannya mengalami pelesapan. Yang terakhir, bentuk kalimatnya pendek-pendek karena terdapat bagian-bagian yang mengalami pelesapan. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita saksikan video ya. Ada video hikayat dan video cerpen ya. Nanti kalian tonton dulu ya. Saijan dan Sudah terdengar, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Anak-anak, sudah jelas ya hikayatnya? Iya, Pak, jelas. Baik. Bapak selanjutnya akan menunjukkan cerpennya ya. Nanti kalian bandingkan nilai-nilainya ya. Nah, ini cerpennya. Kalian simak baik-baik ya. Sebuah cerpen berjudul
memaknai pergi, dan berdamai pada diri sendiri. Ditulis dan dibacakan oleh Ulu Munafi. Galon nggak bos? Satu om. Om Galon sudah menjadi panggilan akrabku di komplek itu. Komplek kontrakan mahasiswa yang biasanya menjadi base camp suatu organisasi kampus atau sebuah komunitas kecil-kecilan. Suasana riuh dari sore sampai menjelang pagi selalu terdengar. Berbeda dengan pagi harinya, di mana komplek tersebut sepi seperti kota mati. Para mahasiswa baru mulai merebahkan badan atau masuk kelas. Pekerjaan mengantar galon cukup menyenangkan bagiku, karena setiap hari bisa menyapa mereka dengan karakter yang beragam dan berani. Apalagi yang memilih jalan menjadi aktivis atau seniman. Pasti mereka sangat nyentrik sekali dengan segala keunikan yang mereka tonjolkan. Ada yang tak pernah mandi, ada yang rambutnya gondrongnya sampai pantat, bahkan ada yang kemana-mana pakai jaket kebanggaan tak pernah diganti. Sudah genap setahun perantauanku ke kota dan aku masih segini-gini aja. Tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali dalam hidupku. Tidak kunjung kaya, tidak kunjung dapat jodoh. Tidak ada keberuntungan yang aku alami seperti di sinetron-sinetron TV. Kenapa aku bisa di sini? Kenapa aku memilih jalan ini? Jadi begini ceritanya. Setahun yang lalu aku ditinggalkan olehnya. Perempuan yang di setiap malam aku bayangkan menjadi teman tertawa di masa tua. Selalu kusebut namanya dalam doa. Tapi lebih memilih pemuda desa seberang yang mapan walau datang belakangan. Pemuda dengan membawa segala kesempurnaan di mata orang tuanya. Memamerkan gelar sarjana dan membanggakan pekerjaannya. Dengar-dengar, pemuda tersebut baru lolos PNS. Dan itu menjadi alasan kenapa orang tuanya memaksa dia untuk menikahinya dan melupakanku tentunya. Melupakan seorang guru madrasah yang hanya mengolah sawah tinggalan orang tua dan tak punya penghasilan tetap. Dia bernama Dini. Perempuan yang selalu menemaniku mengajar setiap sore di madrasah. Banyak sekali kenangan bersamanya, mulai dari bertukar cerita, melepas tawa, dan sangat disayang oleh anak-anak. Bahkan sudah dianggap seperti ayah ibu oleh mereka di kelas. Nama kita berdua sering disejajarkan di sampul halaman mereka dengan menyambung gambar love yang sangat indah dan sering membuat kita saling tersipu malu. Jujur sangat membekas sekali kenangan itu. Dan kini aku harus mengikhlaskannya jatuh di pangkuan orang lain. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kejadian ini. Dia meninggalkanku karena patuh kepada orang tuanya. Pemuda tersebut juga tak salah karena datang dengan restu orang tuanya. Apalagi orang tuanya pasti memilihkan jodoh terbaik untuk anaknya yang mapan dan janjinya kelihatan. Mungkin yang salah adalah aku. Dengan segala kekuranganku, cinta yang hanya modal hati dan ketulusan, tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Semua itu akhirnya membuat aku memutuskan untuk pergi menjauh dari desa, mencari berlibur lara, menghapus kenangan lama bersamanya. Aku mencoba pamit baik-baik kepada dia karena tidak bisa datang ke resepsi pernikahannya. Bagaimana mungkin aku menghadiri hari yang harusnya menjadi hari paling bahagia bagiku dan berubah menjadi hari paling menyakitkan seumur hidupku. Keputusanku untuk pergi memang sudah paling tepat. Aku akan pergi sejauh mungkin dan kelak akan kembali dengan membawa kesuksesan. Kalau bisa membawa istri yang lebih cantik darinya. Tapi ternyata semua tidak segampang membalikan telapak tangan. Kehidupan di kota tidak tentang kemudahan saja. Situasi sulit tak pernah mau beranjak dari kehidupanku. Apalagi mau balas dendam kesuksesan kepada dia. Keseharianku saja hanya bekerja ngantar galon ke sana kemari dengan untung tak seberapa. Jika aku kembali, yang ada malah diketawain orang desa. Anak-anak, sudah jelas ya cerpennya ya? Sudah. Sudah, baik. Bapak stop share ya.
Nah, sekarang Bapak minta dibentuk kelompok. Bapak minta bantuan dong yang jago IT. Rizka. Mana Rizka? Mau Pak tadi dari toilet. Kamu kan jago IT ya, bantuin Bapak. Nanti nilai Sudah Pak. keaktifan kamu Bapak tambah ya. Iya Pak, terima kasih. Sudah saya buka ya Pak ya. Silakan masuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak bagikan di pertemuan sebelumnya. Silakan masuk kelompok masing-masing. Baik anak-anak, suara Bapak terdengar? Terdengar Pak. Jelas, Pak. Jelas. Silakan diskusikan mengenai nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang ada dalam dua teks tadi ya, masing-masing teks hikayat dan teks cerpen. Mengerti? Ngerti Pak. Oke, baik. Bapak cek kelompok lain ya. Siap Pak. Septi, nanti dengan kelompoknya diskusikan ya mengenai nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat dan teks cerpen. Tina, nanti dengan Septi berdiskusi ya mengenai nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks hikayat serta cerpen yang sudah ditonton. Nanti kasih tahu ya Septi. Bapak, nanti dikasih tahu. Baik, Alan, suara Bapak terdengarkah? Terdengar, Pak. Nanti kasih tahu temannya, kalian menganalisis nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks hikayat dan teks cerpen yang ada di dalamnya ya. Mengerti Olin dan Alan? Baik, Pak. Nanti saya akan namanya Pak. kerjakan ya. ya, Pak. Nanti mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen serta unsur bahasa. Baik. Kalau sudah nanti kembali ke ruangan Zoom utama ya. Kalian sudah mendiskusikan dengan kelompoknya? Sudah Pak. Ya, baik. Nur, Ya Pak. sudah diskusi dengan kelompoknya? Sudah Pak. Baik. Yang lain juga sudah kembali ke ruangan utama ya. Setelah selesai diskusi, Bapak harapkan tiap kelompok menampilkan hasil kerjanya ya. Dari kelompok 1, kira-kira siapa yang mau presentasi? Ayo, boleh Nur. Nur tadi sudah mengumpulkan ya? Bapak tampilkan boleh? Boleh Pak. Boleh. Ini Bapak tampilkan ya hasil kerja kelompok Nur. Nah ini kelompok 1. Silakan Nur dibacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Bapak punten boleh diperbesar sedikit? Boleh. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat, yang pertama ada nilai budaya. Menurut kami, isinya adalah orang-orang terdahulu sering melakukan kegiatan bertapa. Untuk nilai mempunyai sifat tidak pernah ingkar. Untuk nilai religinya atau nilai agamanya meminta sesuatu hanya kepada Tuhan dengan cara bertapa. Nah, itu yang hikayat ya. Sekarang Cerpen menurut kelompok kami, nilai yang terdapat di dalam cerpen yang pertama ada nilai budaya. Budaya menikah diatur oleh orang tua atau dijodohkan. Untuk nilai sosial, bergaul boleh dengan siapa saja, baik dengan yang sederajat maupun dengan yang ekonominya di bawah kita. Untuk nilai moralnya, memiliki keinginan yang gigih dalam mencapai suatu hal yang dicita-citakan. Itu mungkin Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon tanggapannya ya Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok pertama.
Tapi Bapak lihat ini jawabannya ada yang sama ya antar kelompok. Satu Diskusi pemikiran. Ya, bisa jadi hasil diskusinya, diskusi Pak. juga ya. Kami sehati, Tidak Pak. Tidak apa-apa. Yang penting kalian Kode-kodean dapat diskusinya, Pak. itu kode-kodean ya. Baik. Kelompok 2, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya, Pak. Septi, silakan Septi. Bapak tampilkan ya. Ini hasil kerja kelompok kamu. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Yang pertama, nilai-nilai hikayat. Yang pertama ada nilai-nilai moral, yaitu memiliki keinginan yang gigih dalam mencapai suatu hal yang dicita-citakan. Lalu ada nilai religi atau agama, menjadi aktivis pesantren adalah tugas yang mulia. Lalu ada nilai pendidikan, salah satu tempat pendidikan adalah pesantren. Nah, itu yang nilai hikayat. Sekarang nilai yang cerpen, silakan. Nilai cerpen, nilai yang pertama itu ada nilai sosial, yaitu saling membantu sesama makhluk hidup. Lalu ada nilai moral, ikan todak mempunyai sifat tidak pernah ingkar janji. Lalu ada nilai religi atau agama, yaitu meminta sesuatu hanya kepada Tuhan dengan cara bertapa. Lalu ada nilai pendidikan, ikan todak mendapatkan pelajaran, jangan sampai menyalahkan makhluk lain ketika terjadi kesusahan pada diri sendiri. Sekian Pak. Baik, dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 ya yang diwakili oleh Septi. Sekarang kelompok 3. Saya, Pak. Baik, Alan. Kasih Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait nilai-nilai hikayat yang ada di dalam hikayat. Terdapat 3 nilai yang kelompok kami identifikasi. Yang pertama nilai religi atau agama. Kutipannya di mana nilai religi atau agama itu meminta sesuatu hanya kepada Tuhan dengan cara bertapa. Yang kedua nilai pendidikan. Ikan todak mendapatkan pelajaran. Jangan sampai menyalahkan makhluk lain ketika terjadi kesusahan pada diri sendiri. Yang terakhir, ketiga nilai estetik. Keindahan yang ada di dalam teks tergambar dari latar tempatnya, yakni lautan yang luas, mahakarya sang pencipta. Itu untuk nilai-nilai hikayat. Kemudian, nilai-nilai di dalam cerpen. Terdapat 3 nilai yang kelompok kami identifikasi. Yang pertama, nilai sosial di mana bergaul boleh dengan siapa saja, baik dengan yang sederajat maupun dengan yang ekonominya di bawah kita. Kemudian yang kedua, nilai moral, di mana nilai moral ini memiliki keinginan yang gigih dalam mencapai suatu hal yang dicita-citakan. Yang terakhir, nilai religi atau nilai agama, di mana menjadi aktivis pesantren adalah tugas yang sangat mulia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Yang Bapak lihat, yang mengumpulkan analisis kaidah kebahasaan hanya kelompok 3 ya, kelompok Alan. Kelompok yang lainnya Bapak tunggu ya. Ini hasil yang Alan, silakan dibacakan lagi. Oke, baik Pak. Kemudian ini ada persamaan kaidah kebahasaan. Yang kedua, hikayat menggunakan kata-kata lampau, sedangkan cerpen bahasanya lebih modern. Yang ketiga, hikayat banyak menggunakan kata yang mustahil, sedangkan cerpen kata-katanya masuk akal. Mungkin sekian baik. Pak, itu kaidah kebahasaan antara teks hikayat dan kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 Bapak tunggu secepatnya ya. Baik, itu hasil diskusi kalian.
Bapak mau ngasih masukan ya sedikit untuk kelompok 1, 2, dan 3 mengenai hasil diskusinya. Yang pertama, kaidah penulisan harus diperbaiki, jangan ada yang typo ya, atau salah pengetikan, harus diperhatikan. Karena dalam bahasa Indonesia harus menuliskan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, ya, seperti itu. Baik, itu kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks hikayat dan teks cerpen. Selanjutnya, Bapak akan melakukan post-test dari Kahoot lagi ya, soalnya sama dengan yang tadi. Ya. Yang jadi perhatian adalah Kahoot ini tidak menjadi acuan nilai, tapi pretest dan post-testnya nanti yang menjadi nilai adalah yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Ya, seperti itu. Mengerti anak-anak? Ya, Bapak. Ya, Pak. Baik. Bapak buka lagi Kahoot-nya ya. Silakan yang lain buka kahoot.it-nya. Silakan masuk anak-anak. Game pin-nya 29 23 850. Caroline sudah masuk. Novendra sudah masuk. Asri. Wah, ini Rina. Yang lain. Septi. Ayo yang lain. Rizka Damai. Wah, ini. Rizka Agustin. Bapak tunggu sebentar lagi ya. Dia sudah masuk nih. Sudah, ini tidak ada yang masuk lagi. Bapak mulai ya. Silakan diperhatikan soalnya. Bapak mulai. Wah, hebat. Kita lihat siapa urutan pertama. Ya, Caroline dan Asri tidak menjawab ini. Kenapa? Error, Selanjutnya ya. waktunya. Error. Oh, error. Di saya belum mencet, udah habis waktunya, Pak. Oh, itu jaringan, itu jaringan. Siapa? Lanjut ya. Wah, ini ada yang menjawab 1 false. Salah pencet, Pak. Pak, ini belum mencet kok udah disilang, udah silang, Pak. Udah silang? Udah habis 20, Iya, Pak. udah Sinyalnya jelek. Oh, Sinyalnya berarti ya. Lanjut. Iya, Pak, Ketiga. sinyalnya. Wah, ini. Wow. Rina, peringkat pertama ya, Rina, hebat. Diam-diam tapi pintar ya. Lanjut, dua lagi. Wah, ada yang tidak menjawab nih. Kita lihat. Wah, Rina masih di atas. Terakhir ya, terakhir ini, terakhir.
Nah, kita lihat siapa yang juaranya. Yang ketiga, Rizka Agustin, selamat. Yang kedua, Caroline. Yang ke satu, siapa ini? Rina. Itu Kahutnya ya. Baik, Bapak stop share dulu. Ya, baik. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam pretest. Jangan lupa mengerjakan pretest yang ada di form. Itu untuk penilaian yang sebenarnya. Ya, baik. Bapak tekankan lagi, nilai-nilai yang ada dalam teks, hikayat, dan cerpen harus kalian ambil manfaatnya ya, karena bisa jadi pelajaran buat kalian. Baik, sebelum Bapak akhiri, silakan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah mengerti Siap, kan? mengerti, Pak. anak-anak? Baik. Siap, Pak. Kalau gitu ditutup saja ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa atau yang mewakili boleh. Oleh laki-laki deh boleh, silakan. Oleh Alan ditutup. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit ya. Assalamualaikum.